Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan ya kajian kita tentang i'rab Al-Quran yang agenda pada malam hari ini yaitu i'rab surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46 dan nanti ditambah i'rab dari surat Al-Qari'ah. Mungkin tidak sampai semuanya ya, tapi berapa ya dari ayat surat Al-Qari'ah. Ya, bagi yang memiliki mushaf i'rab ya bisa dilihat langsung di mushaf i'rabnya, dan nanti yang surat Al-Qari'ah bisa dilihat di i'rab juz amma ya, di buku i'rab juz amma. Pada ayat yang ke-45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan mintalah kalian pertolongan, bis-sabri dengan sabar, was-salati dan salat. Wa innaha, sesungguhnya ia atau salat itu, lakabiratun, sangat berat, illa, melainkan, alal khosyi'in, atas orang-orang yang khusyuk. Ya, kita lihat i'rabnya. Wasta'inu tertulis di situ harfun, kemudian fi'lu amrin, kemudian fa'il ya. Maka wawunya ini merupakan harf ya, huruf ataf. Dia mabniun alal fathi, mabninya menggunakan fathah. Ya, untuk wawu huruf ataf dan wawu yang lainnya dia mabniun alal fathi. Karena senantiasa dibaca wa, tidak ada yang wu atau wi, tidak ada ya, pasti wa. Karena fathah maka disebut mabniun alal fathi. Kemudian ista'inu itulah fi'il amrnya. Ya, dia fi'il amr. Ya, karena dia fi'il amr dari fi'il yang jumlah hurufnya 6 huruf, maka menggunakan hamzahnya itu hamzah wasol. Ya, hamzah wasol itu tidak dituliskan hamzah ya, meskipun di mushaf i'rab ini semuanya pakai tulisannya hamzah yang tanpa hamzah. Ya, tapi ini sebagai tambahan ya, bahwasanya menggunakan hamzah wasol sehingga bacaannya bukan wa ista'inu tapi was gitu ya, hamzahnya tidak terbaca gitu ya. Bukan wais tapi was ya, wasta'in. Dia fi'il amr ya, ista'inu mabniun ala hadfin nun. Karena ketika fi'il mudhari'nya dia termasuk dari al-af'alul khamsah, maka pada fi'il amrnya kita sebut dengan mabniun ala hadfin. Kemudian tertulis fa'il, ya maksudnya fa'ilnya itu huruf wawunya. Ya. Dia itu jenisnya bukan harf tapi isim karena dia dhamir ya. Namanya wawul jamaah. Wawul jamaah dia mabniun ala sukun, mabninya pakai sukun, fi mahalli raf'in, pada posisi rafa,
fa'ilun sebagai fa'il. Dan alifnya adalah alif fariqah. Ya, sudah sering kita sampaikan dalam penulisan wawul jamaah maka disusuli dengan alif fariqah. Ya, untuk membedakan antara wawul jamaah dan wawul lain di akhir suatu kata. Kalau wawul jamaah tambahkan alif fariqah. Ya, kalau bukan wawul jamaah maka tidak pakai alif fariqah. Yaitulah wasta'inu ya. Kemudian bil sabri ya banyak jarun dia huruf jar. As-sabrinya majrurun dia dijer oleh huruf ba ya. Dijer oleh huruf ba tanda jernya kasrah. Dan jar majrur ini berkaitan dengan fi'il ista'in. Dan mintalah kalian pertolongan dengan sabar. Wassalati wawunya harfun namanya harfu atfin huruf ataf. Dan as-salati dia maktufun atau atof dia maktuf kepada as-sobri. Maktuf itu dihubungkan ya atau diikutkan ya kepada as-sobri. Karena as-sobrinya kasroh, as-salatinya ikut kasroh. Tanda jernya dia maktuf yaitu majrur, tanda jernya kasroh. Kemudian wa innaha wawunya harfun ya, wawunya harfun dia huruf istiqnaf ya mabniun alal fathi. Innanya disebut harfu naskhin huruf yang menghapus hukum mubtada dan khobar dan dia merupakan ya wa innaha inna itu adalah harfu naskhin dan dari sisi makna harfu taukidin huruf taukid yang beramal apa menasabkan isimnya merupakan khobarnya. Dan inna mabniun alal fathi. Sedangkan ha itulah isimnya inna. Dia dhamir nasab muttasil mabni sukun ya. Dia dhamir nasab muttasil mabniun alal sukun fi mahalli nasbi ismi inna ya. Fi mahalli nasbi ismi inna. Dia pada posisi nasab sebagai isimnya inna. Karena ha adalah dhamir dia hukumnya mabni maka tidak terlihat tanda nasabnya. Maka disebut dengan posisinya saja yang nasab. Sebagai isim inna. Lakabiratun lamnya namanya lam muzahlaqah ya. Lam muzahlaqah yaitu lam yang terdapat pada khobarnya inna. Ya, kenapa disebut muzahlaqah? Muzahlaqah itu artinya digelincirkan ya atau gampangannya ya dipindah gitu ya. Karena inna itu adalah maknanya taukid dan lam muzahlaqah ini adalah lam taukid yang dia itu hukum asalnya berada di isimnya inna. Karena inna taukid lamnya juga taukid, dua taukid bersebelahan, maka digeserlah dari isimnya dipindah ke khobarnya sehingga namanya lam muzahlaqah ya. Dia huruf mabniun alal fathi. Sedangkan kabirotun itu khobarnya inna sehingga dirofa. Ya karena inna punya amal menasabkan isimnya merupakan khobarnya. Dan kabirotun itulah khobarnya inna. Kemudian kabirotun dirofa tanda rofanya dhammah. Ya. Dan jumlah wa innaha lakabiratun itu tidak memiliki posisi rob karena jumlah istinafiyah. Dan illa ini harf maksudnya harf istisnain huruf istisna
huruf yang menunjukkan makna melainkan atau kecuali, ya, mengecualikan, ya. Dia tidak beramal, ya. Ilahnya ini tidak beramal, dia merupakan huruf mabniun alas sukun. Dan alal khosyi'ina, alanya harfu jarin, ya. Dan al khosyi'ina majrurun, dijar oleh ala. Tanda jarnya adalah ya, karena dia termasuk jamak mudzakkar salim, ya. Dan jar majrur ini berkaitan dengan hal yang dihilangkan, dan sohibul halnya adalah kabiratun. Yaitulah untuk ayat 45, ya, ayat 45. Kemudian pada ayat 46 Allah Ta'ala berfirman, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina, orang-orang yang yadhunnuna, meyakini, annahum, bahwa mereka mulaqu, bertemu, rabbihim, Tuhan mereka, wa annahum, dan bahwa mereka ilaihi, kepadanya, raji'una, kembali, ya. Alladzina, dia itu adalah isim mausul mabniun alal fathi, ya, mabni fathah, ya. Dia posisinya jar fi mahali jarrin na'tun, ya, disebutkan di situ na'tun. Na'tun bagi apa? Bagi al-khasyi'in, ya, pada ayat 45-nya. Illa 'alal khasyi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang, gitu, ya. Sehingga alladzina na'at bagi al-khasyi'in, orang-orang yang yadhunnuna, meyakini. Yadhunnuna fi'lun mudhari'un yang marfu'. Tanda rofanya itu adanya huruf nun, ya, karena dia termasuk dari al-af'alul khamsah, ketika marfu pakai huruf nun. Adanya huruf nun menunjukkan dia marfu. Dan fa'ilun yaitu wawul jamaahnya, itu fa'ilnya. Sehingga wawunya fa'il, nunnya nun tanda rofah, gitu, ya. Kemudian annahum, anna harfun naskhin, huruf nasakh, ya. Anna nasakh dari sisi makna huruf taukid mabniun alal fathi, ya. Sedangkan ismu anna, dia sebagai isimnya anna, ya, sebagai isimnya anna. Ya. Kemudian mulaqu, ya, ini adalah khobarnya anna. Ya, mulaqu khobar anna, dia di rofa, tanda rofanya itu, tanda rofanya wawu, ya. Tanda rofanya adalah wawu karena dia termasuk dari jamak mudzakkar salim. Dia mulaquna, itu ada nunnya sebenarnya. Muslimuna, mu'minuna, mujahiduna, itu yang semacam itu adalah jamak mudzakkar salim, ya. Karena, karena dia mudhof, maka nunnya dihilangkan. Karena dia mudhof, maka nunnya dihilangkan. Ya, adapun alif ini hanya, ya, khat saja, ya. Alifnya alif zaidah, alif zaidah. Kemudian robbihim mudhafun ilaihi, ya, robbihim, robbinya mudhaf ilaih, dan dia mudhaf juga, dan himnya mudhaf ilaih dari robbi, ya. Jadi robbi ini mudhaf ilaih dari mulaku, dan dia mudhaf untuk him, gitu, ya. Jadi robbi memiliki dua penyebutan, dia mudhaf ilaih sekaligus dia adalah mudhaf.
bagi him, sehingga himnya dhamir jar mutasil mabni sukun, posisinya jar sebagai mudhof ilaih bagi Robbi. Ya, nah ulangi, mulaku rofa karena isimnya anna ya, tanda rofaknya wau, dan dia mudhof, Robbi mudhof ilaihnya, sehingga majrur tanda jarnya kasroh, dan Robbi merupakan mudhof sedangkan him mudhof ilaihnya. Wa annahum ilaihi raji'un. Wawunya harfun ya. Harfun yaitu huruf atof, harfu atfin mabniun ala suku, mabniun ala fathi, wa dan anna harfu naskhin atau harfu taukidin ya. Huruf nasakh dari sisi dia menghapus hukum mubtada khobar, huruf taukid dari sisi maknanya untuk taukid. Dan hum merupakan isimnya anna ya, hum isimnya anna. Ilaihi jarun majrur ya, ilahnya huruf jar, al-ha'u majrur oleh ilah ya, dan dia berkaitan dengan atau muta'alliq kepada roji'un yang ada di belakangnya, dan roji'una khobaru anna, sehingga dia dirofa, tanda rofaknya adalah wawu karena dia termasuk dari jamak muzakkar salim. Itulah ayat yang ke-46. Ini ada coret-coret ya. Karena nggak tahu malah ini. Ya, ayat yang ke-46 berarti selesai sudah ya pembahasan surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Ya. Kita beralih kepada pembahasan surat apa tadi? Al-Qari'ah ya. Surat Al-Qari'ah. Apaan di halaman berapa Ustadz itu Ustadz? Yang mana? Yang surat Al-Qur'an itu, saya punya Beda bukunya. buku. Beda buku. Ini pakai buku I'rab Jusama ya, beda buku. Ya, Irob Juz sama, saya punya juga dari Ustadz. Halamannya kalau yang I'rabnya itu 253. Oh, 253. Eh, 254 ya. 254. Ya, halaman 254. Bagi yang memiliki bukunya ya bisa dibuka halaman 254. Ya, kalau di buku I'rab ini lengkap ya. Ada tampilan ayat suratnya, kemudian tampilan atau penyebutan terjemahannya, kemudian penyebutan i'rabnya dan terjemah dari i'rabnya. Oh, Jadi di buku ini cukup lengkap. Ya, i'rabnya ada, terjemah i'rabnya juga ada. Nah, semoga buku ini bisa menjadi wasilah bagi kita ya untuk bisa memahami i'rab juz amma. Ya, kita beralih ke surat Al-Qari'ah. Ya, kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. وتكون الجبال كالعهن المنفوش
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Ya, ini terjemahannya surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Ya, ini i'rabnya. Dan sebenarnya terjemahan i'rab juga ada ya, tapi nggak Anda lampirkan ya. Nggak Anda lampirkan. Anak profesor. Terlalu besar ya. Terlalu besar ya. Iya. Ya, kelihatan ya bagi yang mungkin belum punya bukunya, kelihatan nggak tulisannya? Ini buku pegangan yang mana ini ya, Ustaz ya? I'rab juz amma, jadi buku tersendiri. Bukan yang Oh, tadi, beda lagi ya, beda lagi. Ya, I'rab juz amma. Ya, jadi ini apa ya, lengkap dalam arti apa? Disebutkan cara mengi'rabnya dan terjemahannya ini juga disebutkan ya, ya terjemahannya. Nah, cuma di sini anak nggak lampirkan terjemahannya ya karena langsung berupa kita jelaskan. Ya, suratul Qari'ah, surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu, hari kiamat. Ya, Al-Qari'atu mubtada'un marfu'un bid-dhammati. Al-Qari'ah, dia itu adalah mubtada yang dirofa dengan tanda dhammah. Ya. Kemudian ismu istifhamin, di sini isim istifham, sehingga artinya apakah hari kiamat itu? Ya, isim istifham atau kata tanya ya. Bahasa kita kata tanya. Apakah gitu kan? Mabniun ala sukuni, mabni sukun fi mahalli raf'in mubtada'un, pada posisi rofa sebagai mubtada. Sedangkan al-qari'ahnya, karena kan ayat 2 mal qari'ah gitu ya. Al-qari'ahnya khobaruma, khobar dari ma istifham tersebut. Marfu'un, dia dirofa bil dhammati, dengan tanda dhammah. Wal jumlatu fi mahalli raf'in khobarul mubtada'il qari'atu. Dan jumlah kalimat yang ada pada ayat 2 ya. Kalimat yang ada pada ayat 2 berupa apa? Mal qari'ah tersebut, dia posisinya rofa sebagai khobar bagi mubtada pada ayat 1. Pada ayat 1 yaitu al-qari'ah.
Sehingga al-qari'ah mubtada. Khobarnya adalah jumlah ismiyah berupa mal-qari'ah. Gitu. Ya, jadi al-qari'atu mal-qari'ah. Al-qari'atu dia mubtada 1. Ma mubtada 2. Al-qari'ahnya khobar dari mubtada 2. Mubtada 2 beserta khobarnya merupakan khobar bagi mubtada 1. Ya. Kemudian ayat 3. Ya, ayat 3. Wa ma adraka mal qari'ah, gitu ya. Di sini wa ma adraka, kemudian ma ini al-qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Wawunya al-wawu harfu i'tiradiyun. Ya, huruf i'tiradi atau huruf sisipan atau lampiran ya, i'tiradi. Ya. Kemudian manya ismu istifhamin, ya, manya isim istifham, ya seperti tadi ya, sehingga artinya apakah gitu, dan tahukah, ya, dan tahukah, dan apakah kamu tahu, gitu kan, dan tahukah, wama, ya, wawunya huruf huruf i'tiradi, manya ismu istifhamin fi mahali raf'in mubtadaun, pada posisi rafa sebagai mubtada, pada posisi rafa sebagai mubtada. Sedangkan adraka, silakan diperhatikan yang adraka. Adraka fi'lun madin mabniun alal fathil muqaddari. Jadi tulis mungkin gambar ini. Ya kan seperti ini ya, adro, ya karena bersambung dengan kaf maka alif maksurahnya yang seperti huruf ya berubah jadi alif yang alif apa, alif mustaqimah, alif yang lurus itu ya. Tapi asalnya seperti ini. Nah, apa? Adro. Adro ini fi'il madhi mabniun alal fathil muqaddari. Ya karena dia fi'il naqis atau fi'il yang berakhiran dengan huruf illah. Sehingga penyebutannya mabniun alal fathil muqaddari. Seakan-akan ada fathah seperti ini. Ya namanya fathah muqaddar. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kaf ini kaf ya. Dia itu dhamir muttasil mabni fathah, bacanya adroka ya, sehingga mabni alal fathi. Fi mahalli nasbin, pada posisi nasab maf'ulun bih. Dia maf'ul bih. Sedangkan fa'ilnya mana? Al-fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu anta. Dhamir mustatir yang diniatkan ya berupa dhamir anta. Atau ada yang menyebut ya karena ini fi'il madhi ya, ini fi'il madhi yang lebih tepat takdiruhu huwa ya, afwan ini. Ya, antanya kan ada pada ka ya, takdiruhu huwa yang lebih tepat ya, bukan anta. Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Huwanya adalah yaitu jawazannya, jawazan takdiruhu huwa. Wal jumlatu fi mahalli raf'in, ya jumlah ini wa ma adraka, ya, ma adraka, afan jumlah adrokanya ya, adrokanya itu posisinya rofa, afan. Tadi kan manya mubtada ya, jumlah adrokanya posisinya rofa sebagai khobar. Ya,
adrokanya itu posisinya rofah sebagai khobar. Nah, ulangi, maknya huruf iktirodi atau gampangannya ya huruf atof boleh sebenarnya seperti itu. Adrokanya itu jumlah fi'liyahnya, dia posisinya rofah sebagai khobar karena maknya adalah mubtada. Jadi pada ayat ketiga kan, wama adroka gitu kan, wama adroka mal qari'ah. Ya, maknya mubtada, adrokanya khobar, simpelnya gitu. Kemudian mal qari'ah, manya isim istifhamin mabniun ala sukun, manya isim istifham mabni sukun fi mahali raf'in mubtadaun, posisi rafah sebagai mubtada. Sedangkan al-qari'atu khobarun marfu'un bidhammati, khobar yang dirofah dengan tanda dhammah. Wal jumlatu fi mahali nasbin maf'ulun bihi sanin. Dan jumlah ini, jumlah mal qari'ah pada ayat 3 ya, dia posisinya nasab sebagai maf'ul bih yang kedua pada fi'il adro. Jadi di situ apa bertumpuk-tumpuk ya kedudukan ya yang ada. Nah, jadi simpelnya ya sebenarnya kita perlu melihat ininya ya. Udah, nah, sebentar. Kita lihat ayat 3. Nah, ini ayat 3-nya ini ya. Wa ma adraka mal qari'ah gitu. Maknya mubtada, adraka khobar bagi ma, dan kafnya ini maf'ul bih pertama, ma yang ini adalah mubtada, al qari'atu khobarnya, jumlah mal qari'ah yang ini maf'ul bih kedua bagi adra. Ya bisa ya dipahami seperti itu. Ya lebih lebih apa lebih gampang ketika menerangkan langsung seperti ini ya. Ya, wawunya wawu atau boleh atau tadi tirodi juga masalah. Maknya mubtada, adroka khobarnya. Adro sendiri punya dua maf'ul, pertama ka dan kedua jumlah ismiyah mal qari'ah, karena mal qari'ah yang ini maknya mubtada, al qari'ah khobar. Ya, seperti itu ya. Insya Allah bisa dipahami. Ya. Jadi adro di situ ada dua maf'ulnya kaf dan jumlah ismiyah mal qari'ah. Kemudian ayat keempat. Ayat keempat. Yauma. Ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma zarfu zamanin mansubun bil fathati. Yauma adalah dzaraf zaman yang dinasab, tanda nasabnya adalah fathah. Yakunu fi'lun mudhari'un. Ya, dia fi'il mudhari marfu'un bid dhammati, di rafah, tanda rafahnya dhammah. An-nasu ismu yakunu, an-nasunya isim bagi yakunu, sehingga marfu'un, dia di rafah bid dhammati, tanda rafahnya menggunakan dhammah. Wal jumlatu yakunun nas ini, ya jumlah ini yakunun nasi itu fi mahali jarin mudhafun ilaih. Dia posisinya jar sebagai mudhaf ilaih karena tadi yauma dia itu adalah mudhaf ya. Yauma dia adalah mudhaf dan mudhaf ilaihnya berupa jumlah, yaitu jumlah yakunun nas. Kemudian kal faroshi, kaf al kafu harfu jarrin, kafnya huruf jar ya. Beginilah cara mengi'rab ya. Huruf yang satu huruf sebut namanya, bukan ka harfu jarin, bukan, tapi al kafu sebut namanya ya. Al kafu harfu jarin mabniun alal fathi, mabni fathah. Sedangkan al faroshi ismun majrurun bil kasroti, dia isim yang dijer oleh kaf, tanda jernya kasrah.
Wasibul jumlati dan sibul jumlah al-farosi ini bimahalin nasbin khobaru yakunu. Dia posisinya nasab sebagai khobar yakunu. Tadi yakunu isimnya adalah an-nasu, khobarnya berupa sibul jumlah kal farosi. Sedangkan al-mabsuthi na'tun majrurun bil kasrati. Al-mabsuthi na'at yang dijer, ya, na'at yang dijer, tanda jernya kasrah. Karena al-farosi majrur, al-mabsuthi juga ikut majrur. Itulah na'at. Na'at itu tinggal ngikuti kepada man'utnya. Na'at tinggal ngikut saja kepada man'utnya. Ya, kemudian kita tambah satu ayat lagi ya. Jadi insya Allah ayat 6-10 untuk pertemuan berikutnya. Ya, ini masih ada satu halaman ini untuk ayat 6-11 ya, 6-11. Ya. Kita tambah satu ayat lagi yaitu ayat kelima. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Ayat yang kelima. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Watakunu al-wawu harfu atfin mabniun alal fathi. Wawunya huruf ataf mabni fathah. Ya. Takunu, sedangkan takununya fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammati. Dia fi'il mudhari yang dirofa, tanda rofanya dhammah. Al-jibalu ismu takunu marfu'un bid-dhammati. Al-jibalunya isim takunu yang dirofa, tanda rofanya dhammah. Dan kal'ihni al-kafu harfu jarin mabniun alal fathi. Kafnya huruf jar mabni fathah. Al-ihni ismun majrurun bil kasrati. Al-ihninya isim yang dijer, tanda jernya kasroh. Dan wasibul jumlati, sibul jumlah berupa kal-ihni bimahali nasbin. Dia posisinya nasab. Khobaru takunu sebagai khobar bagi takunu. Jadi khobar takunu berupa sibul jumlah. Sedangkan al-manfushi na'tun majrurun bil kasrati. Ya, dia na'at yang dijer, tanda jernya adalah kasrah. Ya, itulah ya, i'rab ayat 1-5. Ya, insya Allah ini yang ayat 6-11. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Demikian untuk penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Ya, sebelum ditutup kita berikan kesempatan pertanyaan. Pertama berkaitan dengan i'rab surat Al-Baqarah ayat 45-46. Kedua, i'rab surat Al-Qari'ah 1-5. Kemudian yang ketiga, pertanyaan bebas tentang masalah kaidah nahwu dan sharaf. Nah, silakan. Banyak Pak Ustadz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf yang untuk i'rab Al-Qari'ah ayat 2 Pak Ustadz. Ya, iya. Mal Qari'ah. Iya. Mal tadi disebutkan mubtada dan khobar. Yang saya pernah baca itu di sini bisa dikatakan sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam, al-qari'ahnya karena isim sehingga menjadi mubtada muakhar. Apa betul atau gimana itu Pak Ustaz? Iya. Iya, memang ada yang seperti itu, dan itu yang lebih umum karena isim istifham hukumnya nakiroh, al-qari'ahnya adalah ma'rifat, maka yang nakiroh itulah khobarnya, yang ma'rifat itulah mubtadanya. Tapi sama, yaitu di situ susunan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah sebagai khobar bagi al-qari'ah yang pertama. Ya. Adapun yang seperti ini apa ya, satu pendapat yang
dimiliki atau yang berasal dari Imam Sibawai. Ya, itu ada cukup banyak perbedaan masalah ini ya, bagi yang punya kitab Qatrun Nada ya, di sana dibahas yang seperti ini. Hingga dari sisi boleh ya, boleh saja. Nah, wallahu a'lam. Ya, syukran Pak Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz, izin izin. tanya. Ya, Oh, ya. siapa dulu ini? Pak Fakir mau tanya, Pak Fakir? Ya Ustaz, izin Ya, Ustaz silakan Pak Afwan. Fakir dulu, Pak Fakir dulu. Eh, Videonya matikan dulu mikrofon. Silakan. ya Ustaz, saya belum paham betul tadi yang tentang istilah al-muzah, al-muzahlaqah, Ustaz. Mungkin mungkin diulang mungkin ya. Ya, nah, Kemudian yang kedua, tadi kan ada kalimat adroka Ustaz ya. Itu kan tadi Ustaz jelaskan bahwa asalnya ada alif yang bentuknya seperti ya itu Ustaz ya, asalnya. Nah, pertanyaan saya, apakah hal seperti itu berlaku juga untuk isim maksurah? Ketika isim maksurah yang alifnya berbentuk alif ya itu ketika menjadi mudhof, apakah juga dibentuk menjadi alif tegak semacam itu gitu untuk ya, alif maksurah? Kemudian yang ketiga Ustadz, saya itu masih selalu bingung kalau ada wawu itu menentukan, tadi kan ada wawu istinafiyah, kemudian yang di sini ada lagi ketika di sini di surat Al-Qur'an ada alif arif itirodiyah ya. Dan sebenarnya wawu. tadi yang di surat 45 itu alif wawunya itu wawu atfin ya gitu. Nah itu kadang bingung Ustaz gimana cara menentukan itu. Ya. Jangan Ustaz. Ya, pertama berkaitan dengan ini ya, lam Al muzah. muzahalaqah Ya, ya lam muzahalaqah. definisinya itu lam yang terletak pada khobar inna, Hmm. atau lam taukid yang terletak pada khobar inna, itu lam muzahalaqah. Jadi kalau ada inna kok khobarnya pakai lam ya, maka namanya lam muzahalaqah. Ya, kita contohkan pakai kalimat biasa ya. Ya, oke. Misalnya ada kalimat gini. Alim tu inna hamidan lasadikun. Ya, alim tu inna hamidan lasadikun. Saya mengetahui sesungguhnya Hamid itu benar-benar orang yang jujur. Ya. Seandainya pada khobarnya nggak pakai lam, ini nggak boleh dibaca inna tapi anna, karena sebagai maf'ul bih ya, harus dibaca anna. Karena di khobarnya ada lam, maka di sini dibaca inna. Disebut muzahalaqah karena lam ini adalah lam taukid. Lam taukid atau lam ibtidah ya, lam ibtidah berfaidah taukid. Ya, yang harusnya ya dia ini letaknya di sini. Namanya saja lam taukid, letaknya di isim atau di mubtada. Inna lahamidan ya. Kemudian karena inna maknanya taukid, lamnya juga maknanya taukid, dua taukid bersebelahan itu karohah, tidak disukai atau dibenci atau dilarang,
Sehingga yang tadinya berada di depan dipindah kemana? Dipindah ke khobarnya. Sehingga namanya lam muzahlaqah, lam yang digelincirkan. Gampangannya ya dipindahkan gitu aja dari isimnya ke khobarnya. Sehingga lam muzahlaqah, lam yang terdapat pada khobar inna. Dan innanya juga terpengaruh, yang tadinya harusnya anna jadi inna dikarenakan adanya lam muzahlaqah tersebut. Ya. Seandainya nggak ada lam muzahlaqah harus harus inna itu ya, bacaannya harus inna. Ya, contoh yang lain yang misalnya sebenarnya cukup banyak ya di ayat-ayat, cukup banyak. Ya, misal surat Al-Munafikun ayat 1 gitu. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullahi. Ya, jadinya innaka karena adalah musahlaqah pada khobarnya. Innaka la rasulullahi. Ya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Itu juga la musahlaqah lagi. Ya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun itu. Dalam satu ayat ada 3 lam muzahalaqah. Surat Al-Munafiqun ayat 1. Ya, jelas ya untuk lam muzahalaqah. Insya Allah paham itu Ustaz. Nah, kemudian yang kedua apa tadi? Yang Ya kedua. ini Ustaz yang kalimat roka itu Ustaz. Oh iya ya betul Hmm. ya. Ya itu berlaku untuk semuanya. Jadi gini, kalau ada isim mankus, isim maksur Maksur ya. kok disusuli domir maka menjadi alif mustaqimah. Misal gini, ada maknan, ya maknan, kan pakainya ini ya. Ketika ditambah domir ha, makna ha, yang artinya maknanya gitu, maka alifnya berubah. Nah, itu. Alifnya berubah menjadi ya seperti ini, makna ha. Nah, itu. Bukan bukan gini, bukan bukan ya. Berubah menjadi makna ha. Adapun di mushaf itu kaidah sendiri ya. Di mushaf kaidah sendiri, ini kaidah imlaknya seperti itu. Kalau Kemudian ini Ustaz, di hmm, sini Ustaz, kalau misalnya apa? pemuda Mekah gitu kan, Al-Fatah Makata itu kan Al-Fatah juga pakai itu ya. Apakah begitu juga Ustaz? Iya sama, sama misal fatan. Eh, Fatah, fatan kan asalnya gini ya ya. asalnya Fatan. Ya ditambah Makkah kan fatah ya, tapi tidak dipisah tulisannya fatah. Makata ya. Sebentar, eh, Mekah ya. Mekah, Hmm. Ini kan dua kata, artinya gini. eh, yang ini bukan domir ya. Yang tadi itu domir, yang tadi iya domir. ya. Ketika berkaitan dengan domir. Kalau ini biasa fata, makata. Nah, Oh, kalau bukan domir, ya. tetap Kalau Ustaz domir ya. ya, kalau domir ya. Nah, Hmm. Susunan idofah gitu Ustaz. iya meskipun Iya itu. ya. Oh iya iya iya. Iya. Kalau hudallahu gitu juga berarti tetap Ustaz ya. Hudallah, hudallahi. Hudallahi ya, kan ada ya hudallah. Itu Hmm. bukan domir ya. Ya, Iya. Oh iya iya. Iya. Ya, paham itu Ustaz. Insya Allah Ustaz. hudan, hudan bil mutakin, hudan ya. Enggak. Ini lihat. Iya, kalau huda ya itu ganti alif ya. Iya. Ya, ya karena ya adalah Karena ya-nya domir. domir Ustaz ya. 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 Hmm, ya ya.
Udah. Iya. Hadallah. Hadallah isi. Hadallah itu fiil ya. Ya, kalau hudallah tetap seperti biasa ya. Karena bukan domir. Nah, tadi apa lagi ya? Ini Ustaz tentang Inna hudallah itu ada ya surat Al-An'am Al-An'am. 71. Inna hudallahi ya tetap biasa. Zalika hudallahi. Al-An'am 88, Al-An'am 71. Udah, ya tetap biasa. Allahi Oh ya baik. hudallahi. Tadi yang ketiga apa tadi? Mengenai tapi nggak tahu ada yang lain bertanya nggak Ustaz? Takutnya saya Oh, menyita enggak, waktu. tadi cuma dua ya. Tiga sebetulnya Ustaz. Sama Apa yang ini satu Ustaz lagi? Aja? membedakan apa itu kapan itu disebut wawu Oh atfin, gitu ya ya. wawu Dari sisi makna, istinafiyah, dari sisi makna, dari sisi oh, makna. makna Ustaz ya. Iya. Nah, Hmm. kalau maknanya dan ya berarti atau gitu. Kalau di permulaan ya isti'naf. Kalau tadi itu rodi itu seakan-akan wawunya sisipan saja. Tapi itu juga Ya. boleh disebut wawu atof yang tadi itu. Yang Ya. itu rodi boleh disebut atof juga. Ya, silakan yang lainnya masih ada tadi. Oke, saya Ustaz. Ya, silakan. Pertanyaan pertama yang surat Al-Qari'ah ayat 4 yang yauma itu tadi kan dorob nggak Ustaz? Di apa namanya di Quran Irob dia tertulis yauma itu maf'ul, itu maf'ul dari apa ya Ustaz? Maf'ul dari fi'il yang mana? Ya, Terus yang kedua, tadi Ustadz menyinggung masalah anak jadi inna karena dalam taukid nggih ya, di itunya. Nah, kemudian apa betul jika apa ya ada kola, nah, kola atau kata-kata dari kola itu kemudian anaknya berubah jadi inna apa harus seperti itu Ustadz? Kola innallaha gitu atau ya, gimana itu? ya. Ya, Yang ya, pertama, Syukran. yauma ya di mushaf i'rab kalau disebut maf'ul itu maksudnya bukan maf'ul bih gitu Ya. ya. Kalau maf'ul bih itu mushaf Hmm. itu tulisannya mim dan bi gitu ya, perlu Oh gitu. dipahami. Kalau maf'ul bih berarti mim bi. Kalau cuma maf'ul Hmm. berarti di situ kemungkinan empat maf'ul yang lainnya. Nah, dalam hal itu maf'ul fih. Maf'ul fih ya sama dengan dzaraf. Fih ya. Ya, maf'ul fih Oh, sama gitu. dengan dzaraf ya. Nah, ini kan tadi Ya. yauma yang ini ya, yang pinggir ini. Yauma yakunun Oke. nas. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Anna jadi inna Oh ya, karena ada ya, lampu. ya. Kalau ada kola, maka setelah kola, makulul kaulnya pasti pakai inna. Qultu innaka alimun. Ya, misal ya. Bukan qultu annaka alimun, bukan. Tapi qultu innaka alimun. Jelas ya? Iya, Kalau iya. ada kola pasti inna. Kecuali, ini kecualinya silakan kalau mau dicatat. Ya karena jarang, ini kecuali ini jarang. Kecuali kolanya makna dhanna. Nah, barulah setelah kola tetap anna sebagai maf'ul bihnya. Contohnya, Contohnya, anda tulis saja contohnya. pola mana zona gitu yang Ya, bisa. kolanya makna dhanna.
Misal ya, ini bukan ataqulu inna, tapi ataqulu anna Abdullahi yaf'alu hadza. Ini maknanya dhanna. Maknanya atadhunnu, apakah kamu menyangka, apakah kamu mengira bahwa Abdullah itulah yang melakukan perbuatan ini? Nah, ini bukan apakah kamu berkata, bukan, tapi apakah kamu menyangka bahwa Abdullah itu yang melakukan perbuatan ini? Ini tetap anna. Ini pengecualian. Di takulu berarti dona gitu Ustaz. Ya, takulunya maknanya talun. Oh gitu. Hmm. Tapi jarang ya, secara umum ya kalau pola ya makna pola. Sehingga setelah pola atau qaulun atau taqulu ya qulu dan sebagainya, setelahnya adalah inna. Iya. Iya Ustaz, syukran. Ya, apa? Masih ada atau sudah cukup? Tadi siapa yang mau bertanya lagi ya? Kayaknya ada ya. Ustaz, Oh, ya, mohon. Iya, siap. saya mau paham lebih jauh lagi. Tadi di apa diirobkan tapi mungkin agak kecepatan bagi saya. Yang mana Boleh itu? dari ayat 2 sampai ayat 4 Ustaz diulang gitu. Pakai ini aja ya, pakai tulisan ini aja ya. Ya, ya, ya. Akan jadinya global gitu. Artinya lebih Betul, betul. Iya, itu. sederhana, perkecil tulisannya, ini kebesaran. Nah, segini aja. Nah, ini nggak ada yang kepotong ya. Ya, Ustaz. Ya, al-qari'ah mubtada. Mana khobarnya? Ayat kedua ini keseluruhannya khobar bagi al-qari'ah. Ya, ayat kedua sendiri berupa mubtada khobar. Manya mubtada, al-qari'atu khobar. Ini pendapatnya Imam Sibawai, atau manya khobar, al-qari'ahnya mubtada. Ini pendapat secara umumnya. Nah, ya, tapi di sini mengikuti yang lebih di sini mengikuti yang maknya mubtada, al-qari'ah khobar, dan itu yang banyak kita jumpai seperti itu ya untuk ayat maksudnya. Ya, untuk ayat maknya istifham itu merupakan mubtada, al-qari'ahnya khobar. Kemudian 1 dan 2 sudah clear ya. Ayat 3. Wa ma adraka mal qari'ah. Ya, wawunya boleh wawu atof boleh, atau tadi disebut wawu apa? I'tiradi, sisipan ya. Manya adalah mubtada. Jumlah adroka itu khobar bagi ma. Adro sendiri fi'il madhi, fa'ilnya dhamir huwa yang mustatir. Kafnya ini maf'ul bih pertama, maf'ul bih keduanya jumlah malqori'ah keseluruhan ini. Malqori'ah sendiri adalah jumlah ismiyah, manya mubtada, al-qori'ah khobar. Ya. Jadi anda ulangi, ma ini mubtada, jumlah fi'liyahnya adroka itu adalah khobarnya, ya. Dan adroka sendiri kafnya maf'ul pertama, maf'ul keduanya mana? Malqori'atu, yaitu jumlah ismiyah malqori'atu itu maf'ul kedua, maknya mubtada, al-qori'ah khobar. Ya. Yauma ini dzaraf ya, atau maf'ul fih ya, dzaraf atau maf'ul fih, dan dia mudhaf ya. Mudhaf ilaihnya mana? Mudhaf ilaihnya berupa jumlah yakunun nas. Ya, jumlah ini sebagai mudhaf ilaih sehingga posisinya jar sebagai mudhaf ilaih. Yakunu sendiri fi'il mudhari. Fi'il mudhari nakis, an-nasunya isimnya yakunu. Karena yakunu kan punya amal merofakan isimnya, sehingga an-nasu adalah isim yakun. Khobarnya mana? Khobarnya jar majrur kal farosi. Ya, jar majrur ini khobarnya. Atau kita sebut dengan khobar berupa sibul jumlah. Kafnya huruf jar, al-farosi dijar oleh kaf, al-mabsusi naat bagi al-farosi. Itulah globalnya. Masih kecepatan. Enggak, Ustaz, cukup. Oh, Itu cukup ya. jadi Oh, ya. jadi ayat 1 2 berdiri sendiri seolah-olah begitu.
Begitu Iya, wa di ayat ketiga, maka ayat ketiga itu berdiri sendiri, tidak iya, berhubungan pada dasarnya dengan iya, ayat dua gitu ya Ustaz. iya betul. Nah, Iya, iya Ustaz. ya ayat keempat berdiri sendiri lagi ya. Iya, iya Ustaz. Tapi sebenarnya yauma ya yaumanya tadi maf'ul fih ya atau Ulfi dhorof berarti ya. berarti nyambung ke ayat 3 dong kalau gitu ya. Ya dia maf'ul fih atau dhorof bisa disebut Harus. dhorof atau maf'ul fih. Hmm. Ya itu fiil itu berdiri sendiri dari sisi ada fiil yang mahdhuf dinasobnya oleh fiil yang mahdhuf. Ya, dia berdiri sendiri karena fiil yang mahdhuf beserta keseluruhannya itu adalah jumlah istiqnaf, jumlah yang berdiri sendiri tidak memiliki posisi i'rab. Hmm. Ya Ustaz, syukran Ustaz. Dan, ya, masih ada silakan. Izin bertanya Ustadz, Ya, silakan. untuk ini di luar Irob, Ya. untuk info yang di WA grup itu boleh di-share ulang gitu Ustadz apa enggak? Yang info apa? Info apa? Info-info yang seperti kayak Ustadz suka ada apa namanya? Bahasa Arab gitu misalnya itu. Kan Ibu Ustadz suka Ya, ngasih sebutkan dulu. ngasih info seperti itu ya. Sebutkan grup apa? Grup apa? Harus spesifik. Contohnya grup apa? Grupnya Irob, Ahwat di Oh, Ahwat itu. Irob. Boleh, bebas. Boleh ya? Nah, Grup Ustaz, i'rab kalau boleh. kayak seperti apa namanya penjualan apa buku gitu ya, kalau ada Iya, kayak boleh, seperti ini boleh, ya, iya boleh. Nah, boleh ya? Baik ya, Ustaz. ya. Kalau di Syukron Ustaz. yang di Mm-mm. grup i'rab itu bebas ya. Silakan di-share ke Ah, yang lainnya. Grup nah i'rab. Ustaz, syukur. Nah, barakallah. Jazakumullah khairan. Ya, ya. Semoga menjadi wasilah kebaikan kan gitu ya. Nah, Nah, Ustaz. sudah habis pertanyaan? Pertanyaan bebas tentang nahwu sorof bebas. Silakan. Mungkin sedang belajar nahwu, mungkin sedang belajar sorof, ada kendala ya boleh ditanyakan. Semoga bisa memberikan gambaran. Ustaz, karena nggak ada yang nanya, saya coba nanya Ustaz. Silakan. Eh, dengan i'rab yang sekarang kita pelajari malam ini, itu untuk belajar paling efektif lah bahasa saya gitu. I'rabnya hadis atau i'rab Al-Quran seperti sekarang ini yang paling efektif Ustaz. Ya, kalau i'rab Al-Quran itu sebenarnya sudah banyak alatnya. Artinya buku khusus tentang i'rab itu udah banyak, bukan? Ya, tinggal kita mempelajari. Ya, mempelajari apa yang dipelajari, diterapkan, dipahami. Beda dengan hadis. Kalau hadis itu jarang ya. I'rab hadis, kitab hadis ya sih. Yang anak tahu hadis Arba'in Nawawi itu sudah ada i'rabnya ya. Hadis Arba'in Nawawi. Tapi hadis secara umum ya tidak disebutkan i'rabnya. Ya. Dan kita bisa mencari i'rabnya. Misalnya hadis apa cari i'rabnya itu bisa ada ya. Biasanya sudah ada yang menjawab, sudah ada yang membahas. Ya, sehingga ini termasuk cara yang efektif untuk belajar i'rab itu dengan mengi'rab ayat per ayat, dipahami, nanti diterapkan. Ya. Ya. Bisa pakai buku yang lebih detail. Kalau ini kan kita pakai buku yang global. Meskipun global, kita ambilkan penjelasannya dari buku yang lumayan detail. Ya. Semuanya memberikan faedah kalau kita mau belajar. Apalagi belajar i'rab ayat-ayat Al-Quran. Ini bisa membantu untuk memahami i'rab kalimat-kalimat yang lainnya. Nah, wallahu a'lam.
tambahan Ustaz. Eh, ini kan Al-Quran yang kita terima sekarang ini kan sudah ada harokatnya. Nah, sementara sebatas yang saya tahu yang dangkal barangkali, Irob itu kan tahapan selanjutnya dari belajar nahwu dan sorof. Nah, justru di nahwu dan sorof itu kan kita mempelajari harokat di akhir kata. Nah, kalau Al-Quran yang kita baca, kita cintai untuk membacanya, tidak pakai harokat sedang belajar, kan jadi bagus daripada belajar yang lain gitu ya. Nah, apakah ada Al-Quran yang tidak ada harokat untuk belajar gitu, Ustaz? Setahu anak nggak ada. Oh, nggak ada Lebih, ya? lebih bagus yang seperti ini. Al-Quran itu pakai harokat. Tinggal Oh, kita gitu. mempelajari saja, Ya, mendalami gitu ya ya. maksud saya kan kalau huruf itu ujungnya domah, fathah, kasroh, sedang belajar nahwu dan sorof, itu kan kalau tidak ada harokat, jadi kita bisa ini bisa Ya, menebakkan gitu ya. ya, makanya pentingnya yang sudah ada harokat kita belajar i'robnya. Oh, gitu ya. Belajar i'robnya. Dari yang sudah ada harokat ini kita kaji Iya. i'robnya. Untuk Al-Quran lebih bagusnya ya seperti ini. Nah, Afwan Ustaz mau tanya Ustaz, ya. boleh diterangkan sedikit tentang sifat musabahah Pak Ustaz? Kan misalnya apa bedanya dengan isim fa'il Pak Ustaz? Misalnya kan alimun itu isim fa'il ya Pak Ustaz. Kemudian alimun gitu Pak Ustaz. Nah, alim. Ya, satunya alimun ya. Perbedaan yang sangat mencolok ya dari sifat musyabahah dan isim fa'il. Isim fa'il itu sifat yang tidak bersifat menetap, ya, tidak bersifat menetap, tidak bersifat terus menerus. Alimun, Muhammadun alimun. Ya, ini isim fa'il. Alimun yang sifatnya terbatas. Muhammad itu pinter. Ya. Tapi kalau alimun, oh afan, untuk alimun ini bukan sifat musabah, tapi siho mubalaghah ya. Siho mubalaghah. Ya, nah, kita cari contoh yang sifat musabah. Kalau ini siho mubalaghah ya, bukan sifat musabah. Ya, kita cari contoh yang sifat musabah. Contoh isim fa'il jalisun. Isim fa'il jalisun ada sifat musabah misalnya ya, bukan yang siho mubalaghah ya, tapi sifat musabah kabirun. Ya, kalau isim fa'il dia sudah ada wazannya bersifat qiyasi. Untuk sulasi ya fa'ilun untuk sulasi. Ya, untuk selain sulasi maka hafalkan wazan dari masing-masing tasrif ya gitu kan. Ya. Misalnya tafa'ala mutafa'ilun, ta'allama muta'allimun itu isim fa'il. Istaghfara mustaghfirun misalnya. Ya. Sedangkan sifat musabahah itu bersifat sama'i. Ya, harus lihat kamus. Ya, contoh Afwan Ustaz. jalisun. Ya, sebentar gimana? Iya. Salah sebut saya Ustaz. Maksudnya membedakan yang alimun sama alimun itu tadi Ustaz. Ya, berarti itu bukan bicara sifat musabahah, tapi siho mubalaghah ya, yang Itu tadi. maksudnya Pak Ustaz Ya, pertanyaan tadi. kalau alimun mengetahui, kalau alimun maha mengetahui. Ya, maha mengetahui. Sehingga sangat beda. Kalau kita alim, tapi kalau alim itu adalah Allah. Ya, Allah itu alimun, bukan alim, tapi alimun, maha tahu segala-galanya yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang global, yang rinci, sedetail-detailnya Allah tahu. Kalau kita tahu, tapi terbatas, ya, sangat terbatas ilmu kita.
Itu perbedaan alim dan alim. Adapun sifat musabahah, dia bersifat samai, kaburo jadi kabirun, ba'uda ba'idun, qoruba qoribun, tapi hasuna hasanun gitu. Hasuna bukan hasinun tapi hasanun ya, karena bersifat samai. Kalau sifat musabahah dia melekat, sifatnya subut ya, menetap pada zatnya. Misalnya al-jibalu kabirun. Al-jibalu kabirun. Jadi kabirnya itu ada pada al-jibal. Beda dengan isim fa'il jalis. Ini nggak melekat. Muhammadun jalisun. Muhammad itu duduk. Tapi dia pindah-pindah juga ya. Nggak selalu duduk. Jalisnya itu nggak selalu nempel pada Muhammad. Kadang ya duduk, kadang berdiri, kadang tidur, ya berjalan dan sebagainya. Tapi kalau kabir, kabirnya itu menempel terus pada zat yang bersangkutan. Nah, ya, ini itu gambarannya ya. Jadi letak dari sisi mana yang isim fa'il tidak melekat, yang sifat musabahah melekat. Syukuran Ustadz, jazakallahu khairan. Masih ada? Silakan kalau masih ada. Pak Ustadz, Iya. boleh Pak Ustadz ya. Ini Pak Ustadz untuk yang ada alladzi berarti ini ya, apa namanya, isim mausul. Isim mausul setelah isim mausul itu kan ada jumlah atau kalimat yang kembali ya, silah mausul sama domir yang dikembalikan ke alladzi. Nah, ini kalimat setelahnya ini kalau misalnya bukan fiil tetapi isim, gimana ya Pak Ustadz ya, nyari anunya itu, nyari domirnya itu di mana begitu. Ya. Ya, justru kalau setelahnya isim itu lebih gampang ya. Karena apa? Karena domirnya terlihat jelas. Contoh ya, misalnya al-mudarrisu, sebagai contoh yang ya, al-mudarrisul ladzi baituhu kabirun alimun. Guru yang ini kan rumahnya ya, yang rumahnya itu besar, dia itu pinter begitu. Ini kan aladzi ya. Ya, ya, ya. Ini domirnya domir hu ini pada ini baitu mubtada ya. Hu-nya kan dia mudhof ilaih, kembalinya ke aladzi. Ini kelihatan ini kalau ini. Tapi saya ada contoh itu Pak Ya, Ustadz apa ya. contohnya? Al-kitabul ladzi alal maktabi lil mudarrisi. Nah, Ya, alal maktabinya ini baliknya kemana nih, domirnya gimana ya, ini? kita tulis dulu ya. 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 Al-kitabul ladzi ini mubtadanya. Khobarnya mana? Lil mudarrisi ya. Ini khobarnya. Ya. Aladzinya dia naat bagi al-kitabu. Ketika silah mausulnya adalah sibul jumlah, maka wajib, ini hukumnya wajib, ditakdirkan dengan muta'alik kepada jumlah fi'liyah.
Al-kitabul ladzi istaqarra 'alal maktabi lil mudarrisi. Sehingga mana domir kembali ke alladzi, domir mustatir pada istaqarra, domir huwa kembali ke alladzi, domir Tapi mustatir. tidak terlihat jadi ya, Pak Ustadz Ya ya. namanya Maksud, saja mustatir, mustatir yang nggak kelihatan, oh, ya kan? Mustatir kan tersimpan, dicari yang nggak kelihatan, namanya saja mustatir. iya, iya, iya. Jadi wajib ya. Jadi kalau ada sila mausulnya kok berupa simbol jumlah, takdirkan saja istaqarra gitu. Istaqorro, Ya, oke. artinya berada atau menetap. Sehingga maknanya kitab yang ada di atas meja itu milik Pak Guru. Sehingga terjemahnya yang ada itu kan kita terjemahnya kitab yang ada, yang berada itu kan di atas meja. Iya, 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 iya. Iya. Sudah ketemu, syukran Pak. Dan ini bisa dikiaskan ya nanti ketika ketemu dengan model simbol jumlah ya kiaskan seperti itu. Tapi hanya untuk simbol jumlah aja ya. Ya, Simbol kalau jumlah. jumlah ismiyah kelihatan sudah jelas kelihatan. Jadi kan contoh ismiyah ya. Iya. Ini kelihatan ismiyah. Kalau fi'liyah kadang ya kelihatan, kadang domir mustatir juga gitu kan. Ya, kalau simbol jumlah nah, ditakdirkan dulu baru di situ ada robit ya yang kembali ke atau ait, bukan robit namanya ait yang kembali ke alladzi. Terima kasih. Ya misalnya ini kok pakai muannas itu misalnya ya, pakai muannas. Ya tinggal diganti saja ini pakai apa? Al arti. Ini tinggal ditakdirkan aja data taknis. Ya sehingga domir hiya kembali ke al. Itu selalu pakai istakoro itu Ustaz ya. Istakoro itu ya Ustaz ini ya. Ya ada istaqorot, ada kanat itu misalnya istaqorot kanat, ada sabatat yang semakna dengan itu, yang semakna dengan itu. Oh, iya. Iya. Ya karena yang namanya jar majrur itu harus muta'alik ya, harus dikaitkan dengan kata yang lain. Ya, kelihatannya cukup ya. Tidak ada lagi atau ada? Ya, Assalamualaikum ya barakallahu fiikum. Ya, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita di dalam mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Amin. Atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa Subhanakallah. bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Jazakumullahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.